Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tanah dan keberlangsungan kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tampak seorang petani sedang membajak dan mengolah sawahnya dibantu oleh kerbau. Apakah kegiatan membajak tersebut salah satu cara untuk menyuburkan tanah? Dan ada apakah di dalam tanah sehingga dapat berfungsi sebagai media tanam bagi tumbuhan? Untuk itu, mari kita mempelajari indikator pencapaian kompetensi terlebih dahulu. Pada materi ini, indikator yang pertama adalah mendata organisme di dalam tanah dan permukaan tanah, mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari, menentukan jenis-jenis tanah, menganalisis keterkaitan peran organisme dengan struktur dan jenis tanah, menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor yang mempengaruhinya, mengidentifikasi komponen penyusun tanah, mengidentifikasi komponen tanah di lingkungan, mengidentifikasi karakteristik tanah dengan lapisan tanah, mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, menganalisis hubungan organisme dengan ketersediaan organisme dan mineral di dalam tanah, memprediksi faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi tanah, dan mengidentifikasi upaya pencegahan hilangnya nutrisi di dalam tanah. Peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, tanah berperan sebagai tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan, tumbuhan, manusia, bahkan berbagai jenis mikroorganisme. Kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tumbuhan merupakan sumber pangan utama bagi hampir seluruh makhluk hidup dan tumbuhan hidup di tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyediakan berbagai jenis mineral, logam, batu bara, minyak bumi, emas, perak, timah, dan yang lain tersebar luas di dalam tanah. Ketiga, sebagai penyedia dan penyaring air. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke dalam tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, di dalam tanah terdapat bakteri dan mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa berbahaya tadi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Organisme tanah. Peran organisme tanah sangat penting bagi kelangsungan dan keseimbangan ekosistem di dalam tanah. Di tanah terdapat miliaran bahkan triliunan organisme. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme tersebut dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Terlihat beberapa organisme tanah, baik yang mikro dan yang makro. Peran organisme tanah yang pertama sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme tanah yang melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, daun-daun yang telah mati, ranting, jasad hewan yang telah mati akan diuraikan menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga membantu proses pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau mineral tanah.
Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik. Kedua, sebagai pereaksi di dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlihat dalam reaksi penguraian materi organik. Contoh, bakteri nitrobakter yang dapat menguraikan materi organik menjadi senyawa nitrat. Selain bakteri juga terdapat mikoriza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Yang ketiga, pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, tanah memiliki jumlah senyawa organik dengan aktivitas yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan pupuk kimia. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan dimangsa, sehingga tercipta keseimbangan ekosistem tanaman. Yang keempat, membentuk tekstur tanah. Akibat adanya aktivitas organisme dapat membentuk butiran-butiran tanah, seperti aktivitas dari cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh aktivitas organisme tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah membentuk aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Pengurai polutan. Organisme dalam tanah menguraikan polutan berupa arsenik, kromium, merkuri, dan terakumulasi di dalam tubuh bakteri, sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Siklus nitrogen. Tanaman yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara adalah tanaman kacang-kacangan, karena di dalam pintil akarnya hidup bakteri rhizobium yang bisa mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Kotoran hewan dan beberapa tumbuhan yang telah lapuk berubah menjadi amonium. Oleh bakteri nitrifikasi, amoniak dirubah menjadi nitrit, kemudian nitrat agar bisa diserap oleh tumbuhan. Sehingga tanah yang ditanami oleh tanaman kacang-kacangan dapat menyuburkan wilayah di sekitarnya. Proses terbentuknya tanah. Lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah teratas atau disebut horizon A merupakan campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Di bawah lapisan A ada lapisan B, yaitu lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding dengan lapisan A. Di bawah lapisan B terdapat lapisan C, lapisan yang dapat menyediakan material di atasnya. Kemudian, lapisan yang paling bawah
adalah lapisan yang tersusun dari batuan padat dan batuan keras. Proses terbentuknya tanah. Tanah merupakan campuran dari berbagai batuan yang telah mengalami pelapukan, bahan organik, mineral, air, dan udara. Proses pembentukannya berasal dari batuan besar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum ada 4 tahapan. Yang pertama, pelapukan batuan. Kedua, pelunakan struktur. Ketiga, tumbuhnya tumbuhan perintis. Keempat, proses penyuburan. Pembentukan tanah diawali dengan terjadinya proses pelapukan batuan. Akibatnya, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan di dalam batuan karena didukung oleh air dan udara. Contoh, lumut dan mikroba. Oleh sebab itu, lumut disebut tumbuhan perintis. Artinya, tumbuhan yang bisa hidup di tempat tumbuhan lain tidak bisa hidup. Komponen tanah. Komponen-komponen tanah terdiri dari batuan, udara, dan air. Batuan merupakan batuan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Komponen batuan pada tanah ada 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Udara. Rongga udara terdapat di antara butiran tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dan akar tumbuhan, di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga terbentuk oleh aktivitas hewan-hewan tanah, seperti cacing tanah, jamur, lipan, dan kaki seribu. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki pori-pori. Tanah humus mampu mempertahankan air, mineral, dan nutrisi. Air. Kelembaban tanah disebabkan oleh keberadaan air di dalam tanah. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Mineral. Tanah berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km. Di dalam kerak bumi terdapat mineral dalam bentuk ion-ion positif dan ion-ion negatif. Beberapa ion positif contohnya ion kalium, kalsium, dan magnesium. Beberapa ion negatif yaitu nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan dan diserap melalui akar. Sifat kimia tanah menjadi indikator kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH kurang lebih 7. Pada pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi dengan optimal. Komponen organik tanah. Tanah merupakan tempat hidup sejumlah organisme seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tersebut menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik di dalam tanah. Penyebab menurunnya kualitas tanah. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pertanian monokultur, dan pencemaran akibat sampah plastik. Upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, dengan reboisasi, dan yang kedua, dengan terasering. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Terasering merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar
peluang penyerapan air oleh tanah. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik. Dan yang keempat, pergiliran tanaman dan menghindari pertanian monokultur. Inilah contoh pupuk kimia. Pupuk kimia pada umumnya digunakan para petani untuk memperbesar hasil panen. Pupuk kimia jika digunakan secara terus-menerus akan dapat menghilangkan atau melepaskan senyawa hidroksida yang ada di dalam tanah sehingga tanah akan semakin asam. Penggunaan pupuk kimia pun dapat membuat struktur tanah menjadi lebih keras dan mengurangi daya serap air. Pertanian monokultur. Penanaman tunggal atau pertanian monokultur adalah salah satu cara budidaya lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu area lahan pertanian. Namun, pertanian monokultur memiliki kekurangan antara lain dapat menyebabkan hilangnya nutrisi tanah dalam jumlah yang besar. Pertanian monokultur dapat dicegah dengan pertanian polikultur, yaitu lebih dari satu jenis tanaman, ataupun pertanian tumpang sari, merupakan salah satu bentuk penanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan sehingga mengurangi erosi permukaan tanah dan hilangnya zat hara yang berada pada lapisan tanah paling atas. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah aluvial merupakan tanah yang terdapat di sepanjang aliran sungai dan terjadi karena endapan lumpur sungai. Tanah ini merupakan tanah yang subur dan dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, tanah humus merupakan tanah yang berasal dari pelapungan ranting, daun, dan bagian tumbuhan. Warna tanah coklat tua sampai hitam dan sangat subur sehingga dapat dijadikan sebagai lahan pertanian karena dapat menahan porositasnya bagus dan dapat menahan air. Yang ketiga, tanah kapur, yaitu tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur dan tidak mengandung hara. Tanah ini tidak dapat menyerap air, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah pasir merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan pasir. Sangat mudah dilalui air atau porus, tidak mengandung hara dan tidak subur, dan tidak baik dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah vulkanik merupakan tanah yang berasal dari muntahan gunung berapi. Sangat subur karena mengandung mineral yang berasal dari lava dan guguran material gunung berapi. Warna tanah keabu-abuan dan sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah organosol atau tanah gambut merupakan tanah yang berasal dari batuan induk, yaitu batuan organik yang berada di dalam hutan, yang mengalami pelapukan. Sedikit unsur hara dan kurang subur sehingga tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian karena pH-nya sangat asam. Yang ketujuh, tanah laterit, yaitu tanah yang terbentuk karena unsur hara yang hilang akibat erosi. Warna tanah merah bata, banyak mengandung zat besi dan aluminium, dan kurang subur, sehingga tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah grumusol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan vulkanik. Tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian karena terlalu alkalis, mudah kering dan pecah-pecah, dan tidak dapat menahan air, sehingga tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Jenis yang ke-9, tanah andosol. Tanah andosol merupakan tanah yang terbentuk dari proses vulkanisme, ciri kehitaman, kaya unsur hara dan kadar air tinggi. Tanah ini
cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah entisol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan material letusan gunung berapi berupa debu, pasir, dan lahar. Letak dekat dengan area gunung berapi. Tanah liat merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dari aktivitas panas bumi. Tanah ini memiliki pori-pori yang sangat kecil. Dan jika basah, tanah menjadi sangat lengket dan tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ke-12, tanah podzolid merupakan tanah yang terbentuk karena dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dan suhu rendah. Kandungan unsur hara sedikit karena tergerus oleh air hujan, sehingga tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah latosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Warna tanah merah sampai kuning dan tidak terlalu subur, sehingga kurang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Memiliki butiran kasar dan kecil. Terletak di lereng gunung dan sedikit mengandung unsur hara. Tanah litosol kurang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian karena masih banyak terdapat batuan kasar dan kerikil karena proses pelapukannya belum sempurna. Demikian materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Semoga dapat menambah wawasan kalian untuk memahami tanah sebagai habitat bagi makhluk hidup saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.